Berikut adalah beberapa fakta tentang Ishak menggali sumur. Ishak menggali sumur untuk memberi makan keluarganya. Ishak menggali kembali sumur-sumur yang telah digali oleh ayahnya, Abraham, yang ditutup oleh orang Filistin setelah Abraham meninggal. Ishak menamai sumur-sumur itu dengan nama yang seperti diberikan ayahnya. Ishak menggali sumur baru dan menamakannya Sitnah setelah bertengkar dengan orang-orang di sana. Ishak menggali sumur baru lagi dan menamakannya Rehobot. Ishak berkata, "Sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita sehingga dapat beranak cucu di negeri ini." Bagaimana ya kisah selanjutnya tentang Ishak menggali sumur? Makanya kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. God bless you teman-teman. Shalom kids, bertemu lagi dengan aku, Kak Matias. Masih di tahun yang sama nih adik-adik, bangkit jadi teranglah. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Yuk pejamkan mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mau mulai ibadah kita. Kami mau memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, let's praise and worship. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Yesus adalah pokok kehidupan kita. Amin adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya adik-adik. Dari awal katakan. Pokok dan
harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya, katakan harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Serahkan haleluya. Yang masih semangat memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Oke, yuk kita adik-adik sekarang boleh duduk. Kita mau siapin hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, menyanyi untuk Tuhan Yesus sebelum mendengar firman Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Kau yang termanis. Kau yang termanis, ku ingin dekat padamu. Katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah, kasih-Mu tiada batasnya. Melebihi segalanya, kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Melebihi segalanya, kuasa-Mu
berdoa. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkatilah kami agar memiliki telinga yang dengar-dengaran sehingga dapat mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Puji Tuhan semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, udah siap dengar firman Tuhan? Udah? Oke, jangan lupa bawa Alkitabnya, buku catatannya juga alat tulisnya ya. Disiapin? Yang belum, coba diambil Alkitab, buku catatan, alat tulisnya. Oke? Sekarang duduk yang manis, kita fokus dengerin firman Tuhan yuk. Oke, nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan firman Tuhan yang seru loh adik-adik. Diambil dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 33. Kita buka yuk. Kejadian 26 ayat 1 sampai 33. Sudah ketemu? Oke. Nah, masih di tahun 2024 ini dengan tema Bangkit Jadi Teranglah. Nah, bangkit jadi teranglah di tahun 2024 ini, maka kita akan mengalami salah satu kebaikan Tuhan, yaitu kita akan mengalami kelimpahan. Nah, mengalami kelimpahan. Hari ini kita akan belajar hal itu adik-adik. Kita mau belajar dalam Kejadian 26 ini, di mana di situ kita belajar dari Ishak, yaitu anak dari Bapak Abraham dan Sarah. Nah, sudah siap? Kita dengerin sama-sama ya. Kita akan belajar dari Ishak, Bapak Abraham, anak dari Bapak Abraham dan Sarah. Nah, ketika saat itu timbullah kelaparan pada zaman itu, dan bukan pertama kalinya, dan pada zamannya Bapak Abraham. Nah, ketika itu, sebab itu Ishak disuruh pergi ke Gerar. Nah, dan di sana adalah tempat tinggal dari orang Filistin. Nah, ketika di sana Tuhan berfirman kepada Ishak dan berbicara bahwa ia untuk jangan pergi ke Mesir, tapi pergi ke tempat yang sudah yang akan Tuhan beritahukan. Nah, kita baca yuk. Tuhan berfirman kepada Ishak di ayat 3. Kejadian 26 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, ketika itu tinggallah Ishak di tempat tersebut, yaitu bernama Gerar. Nah, ketika itu ia tinggal di tempat itu. Nah, suatu saat ia sedang menabur nih adik-adik. Dia menabur benih, dan ketika saat itu di tahun yang sama, saat dia menabur dan dia mendapatkan hasilnya. Tahu nggak adik-adik, dalam Alkitab dikatakan hasilnya 100 kali lipat. Wah, banyak banget ya hasil yang didapat oleh Ishak. Karena ia diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan menyertai dia. Jadi apapun yang dia lakukan itu Tuhan berkati berlimpah. Dan bahkan ia mempunyai kumpulan kambing domba dan juga lembu sapi serta memiliki banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu menjadi cemburu, menjadi gak suka kepada Ishak. Maka dari itu lalu kemudian ada beberapa sumur yang digali oleh Abraham pada saat itu, ayahnya Ishak. Nah, ada yang pernah lihat sumur? Atau hanya tahu aja sumur? Pernah? Nah, sumur itu adalah sebuah sumber air yang digali di tanah. Jadi ketika orang mau mengambil mata air, ia harus menggalinya sampai kedalaman tertentu. Nah, ketika itu banyak beberapa sumur yang digali oleh Bapak Abraham. Nah, ketika itu orang Filistin menutup sumur-sumur tersebut dengan tanah sehingga sumur itu tertutup.
Nah, kemudian pada saat itu raja orang Filistin yaitu bernama Abimelek menghampiri Ishak dan mengatakan bahwa agar ia disuruh pergi dari tempat itu. Ia disuruh pergi di tempat itu karena dilihatnya bahwa kamu semakin lebih berkuasa daripada mereka. Jadi ia diusir dari tempat itu, dari tempat tinggal orang Filistin. Akhirnya ia pun mengikuti apa perintah dari Abimelek. Akhirnya Ishak pun pergi dan berkemah di lembah Gerar. Ketika di sana ia kembali membuka sumur-sumur yang sudah ditutup tadi, yang sudah ditutup oleh orang-orang Filistin. Ia membuka sumur tersebut, dan ketika saat sumur tersebut digali kembali oleh Ishak dan juga gembala-gembalanya pada saat itu terlihatlah ada mata air yang terlihat, bahkan sampai dikatakan di dalam Alkitab sampai dituliskan bahwa airnya sangat banyak. Karena itu akhirnya dilihat, wah ada mata air. Namun pada saat itu ada juga, bukan hanya dari pihak Ishak aja, tapi ternyata ada orang dari gembala Gerar di sana itu ingin memilikinya. Jadi dia bilang, enggak, ini punya kita. Akhirnya Ishak pun oke. Akhirnya dia pindah ke tempat lain dan dia menggali lagi sumur yang baru. Nah, ketika itu sumur yang sebelumnya dinamakan itu ada dalam Alkitab dikatakan ada yang diberi nama sumur Esek. Lalu yang kedua, dia menggali lagi sumur yang kedua. Tapi hal yang sama pun terjadi. Ada pertengkaran di antara mereka. Ada pertengkaran karena mereka ingin memiliki sumur tersebut. Akhirnya sumur tersebut pun dinamakan sumur Sitna. Dan untuk ketiga kalinya Ishak pun menggali lagi sumur yang baru. Dia berpindah, tapi kali ini tidak ada pertengkaran di antara mereka. Akhirnya sumur itu disebut sumur Rehobot. Nah, ketika itu sumur Rehobot tersebut. Nah, ketika itu ia pergi ke suatu tempat yang bernama Batsheba. Nah, ketika di sana Tuhan berfirman kepadanya. Kita baca yuk. Ada di ayat 24. Kita baca sama. Kejadian 26 ayat 24. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Nah, Tuhan berfirman kepada Ishak bahwa apa yang nanti yang dia perbuat itu Tuhan akan memberkatinya. Nah, ketika saat itu ia mendirikan sebuah mezbah dan dia memuliakan nama Tuhan, dia menyembah nama Tuhan. Lalu kemudian tiba-tiba ada yang menghampirinya lagi adik-adik. Ternyata itu adalah Raja Abimelek bersama dengan dua orang lainnya. Dia menghampiri, lalu kemudian Ishak pun bertanya, ada apa? Ada apa ia datang ke sini? Bukankah kamu membenci aku karena aku udah diusir dari tanahmu, gitu katanya. Lalu Abimelek pun berkata kepada Ishak. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 26 ayat 28 sampai 29. Adik-adik sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Kejadian 26 ayat 28 dan 29. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Ayat 29.
bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Nah, ketika itu sampailah Abimelek di sana, lalu ia pun dijamu dan diberi makanan dan minum. Keesokan harinya mereka bersepakat untuk mereka berdamai dan bersumpah-sumpah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Nah, lalu kemudian ada orang-orang dari Ishak berkata kepada Ishak bahwa sumur yang dia gali di Betsheba sudah terlihat ada mata airnya. Bahwa dilihatnya ada mata air yang sudah mereka gali. Kami mendapatkan air tersebut. Lalu dilihatnya bahwa wah, betul saja yang dia pada saat itu sumur tersebut dinamai sumur Betsheba karena tempat itu adalah kota Betsheba. Nah, firman Tuhan hari ini udah selesai. Gimana adik-adik? Seru kan firman Tuhan hari ini? Kita belajar dari firman Tuhan. Ketika Ishak, Tuhan pakai Ishak sebelum Ishak yaitu Bapak Abraham, ayahnya, dia diberkati. Karena apa? Dia menuruti perintah Tuhan, dia mengikuti apa yang Tuhan suruh, dan dia taat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati Abraham serta keturunannya, bahkan sampai Ishak. Dan juga Tuhan juga waktu Abraham, Tuhan juga berjanji bahwa ia akan mendapatkan keturunan sampai banyaknya bintang di langit. Siapa sini adik-adik yang pernah lihat bintang? Pernah? Apakah adik-adik bisa menghitung banyaknya bintang? Banyak banget ya bintangnya. Nah, seperti itu Tuhan janjikan untuk Abraham dan keturunannya. Begitupun juga dengan Ishak. Ya diberikan janji yang sama kepada Abraham yang diteruskan kepada anak cucunya dan keturunannya. Nah, Tuhan memberkati mereka karena Abraham cinta sama Tuhan dan dia takut akan Tuhan. Nah, kita anak-anak yang terang, siapa di sini yang mau seperti keluarga Abraham? Kita semua mau ya seperti keluarga Abraham, diberkati, apapun yang dikerjakan semuanya berhasil, apapun yang dia kerjakan semua berhasil. Contoh kayak Ishak, tadi dia menabur, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ia menggali sumur dan semua yang dia gali semuanya itu ada mata air yang berlimpah-limpah. Nah, karena itu apapun dimanapun dia berada, dia mendapatkan kelimpahan. Karena itu adik-adik di sini anak-anak yang terang, kita mau ya seperti keluarga Bapak Abraham, kita diberikan kelimpahan. Karena itu kita mau belajar hidup sama seperti keluarga Bapak Abraham, yaitu dengan doa, pujian, penyembahan, juga hidup kudus. Kita ikuti apa kata Tuhan, maka Tuhan akan pasti memberikan kelimpahan seperti keluarga Bapak Abraham. Nah, nanti selesai dari ibadah ini adik-adik baca ulang ya di Kejadian 26 ayat 1 sampai 33. Oke? Oke. Alkitabnya boleh ditutup. Sekarang kita doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah belajar melalui firman-Mu Tuhan. Melalui keluarga Abraham, Ishak, Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami juga mau Tuhan mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Kami mau seperti keluarga Abraham Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, dan hidup kudus sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami bisa melakukannya semua itu Tuhan. Karena kami gak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami perlu tuntunan Engkau. Kami perlu segala sesuatunya dari Engkau Tuhan, kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu, Engkau berkati jaga dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rasul 14 ayat 3b. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada
mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Ya seperti biasa adik-adik, kakak ingat nih buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Kalau ada kamu yang berulang tahun di bulan Oktober, sekali lagi nih kakak mau berdoa buat kamu, memberikan berkat, meminta berkat daripada Tuhan supaya di tahun ini kamu diberkati Tuhan berlebih. Oke? Berlimpah-limpah daripada Tuhan. Yuk, kita angkat tangan, kita berdoa buat saudara kamu, keluarga kamu yang berulang tahun juga, tumpang tangan buat mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat teman-teman kami, keluarga kami, semua yang berulang tahun di bulan Oktober ini Tuhan. Kami percaya buat berkat Tuhan yang sudah berlimpah juga atas hidup mereka. Terima kasih untuk 1 tahun lagi yang Tuhan tambahkan. Biar bertambah juga kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan dalam setiap hidup mereka, sukacita kesehatan diberkati Tuhan, masa depan mereka, pendidikan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan memberkati mereka. Masa depan yang indah sudah Tuhan siapkan, yang terbaik di dalam setiap hidup mereka, dan biarlah hidup mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan, menjadi berkat dan menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Tuhan, apapun yang menjadi keinginan, kerinduan hati mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita selesaikan ibadah kita, kakak mau ajak kita semua kembali berdoa, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Yuk, angkat kedua tanganmu, kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kami sudah beribadah, dan kiranya berkat Tuhan juga dilimpahkan kepada kami sebelum kami menyelesaikan ibadah kami. Berkat daripada Tuhan, Tuhan curahkan pada setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, Tuhan berikan kepada setiap mereka semua. Kemanapun mereka melangkah, mereka pergi, kaki mereka disertai dengan Tuhan, hidup mereka menjadi teladan, menjadi saksinya Tuhan, menjadi terangnya Tuhan. Dan apa saja yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.